Salam, jumpa lagi di Street Justice. Kali ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus atas diri saya. Dan saya mendasari dengan ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat firman Tuhan ini sudah pernah saya baca kala itu, namun tidak bermakna khusus bagi saya. Sampai pada suatu saat ketika teman saya yang kuliah di ITB Bandung pulang ke Kranggan Temanggung dan main ke rumah. Saat itu saya sedang cuti kuliah dan tidak tahu apakah masih dapat lanjut kuliah lagi atau tidak. Sejenak mundur ke belakang ya. Sejak kelas 3 SMP, saya sudah mengajar sekolah minggu. Maklum, gereja saya adalah gereja kecil, bakal jemaat di sebuah desa, dan sedikit jemaatnya. Sehingga walaupun saya masih kelas 3 SMP, saya sudah diajak untuk mengajar sekolah minggu. Dan pada waktu itu, guru-guru sekolah minggu sebagian besar masih dari gereja induk. Karena gereja kami itu adalah gereja bakal jemaat. Nah, selain itu, saya juga aktif di persekutuan remaja gereja. Kelas 2 SMA, saya dibaptis. Nah, saat mengikuti katekisasi, sebenarnya banyak pertanyaan dalam kepala saya. Namun, saya tidak berani mengungkapkan kepada pendeta yang mengkatekisasi saya. Karena pada waktu itu di dalam keterbatasan saya, di dalam kemudaan saya, di dalam kebodohan saya ada rasa khawatir. Kalau saya bertanya ini, bertanya itu, jangan-jangan saya dianggap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, saya pendam semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Setiap kali pendeta menjelaskan tentang keselamatan, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Dan karena saya tidak melanjutkan pertanyaan itu, supaya menjadi sebuah diskusi atau penjelasan yang membuat saya paham, maka saya melewati masa katekisasi dan masa baptis itu dengan begitu saja. Yang penting saya percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu. Lah, oleh karena itu, ternyata pertanyaan-pertanyaan saya yang banyak di kepala saya itu nantinya akan terjawab satu-satu, perlahan-lahan ketika saya berkesempatan belajar firman Tuhan dalam kelompok kecil, dalam kelompok tumbuh pertama bersama saat menjadi mahasiswa di Universitas Diponegoro. Nah, salah satunya adalah saat teman dari Bandung itu pulang dan main ke rumah. Dia bertanya, apakah saya yakin masuk surga bila saya mati? Iya ya, saya masih banyak dosa, masih sering marah, iri hati, mengeluh ini dan itu, jarang bersyukur. Ya, masih banyak hal yang saya pikir memang masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Kemudian masih banyak hal yang saya tidak tahu tentang kehendak Tuhan, tentang firman Tuhan. Bahkan saya kalau membaca buku-buku itu, saya mencari tahu bagaimana caranya tahu akan kehendak Tuhan. Tapi buku-buku yang saya baca itu tidak ada yang gamblang, yang seperti sebuah resep begitu. Jadi selalu proses. Dan saya tidak paham pada waktu itu. Nah, jadi walaupun pada saat itu saya ini aktif berkegiatan di gereja, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sesungguhnya saya tidak memiliki keyakinan apabila sewaktu-waktu Tuhan memanggil saya, apakah saya ini masuk surga. Dengan pemikiran seperti tadi itu.
Nah, saya jadi ragu ketika teman saya itu mempertanyakan hal itu kepada saya. Apakah saya akan masuk surga ya bila saya mati? Dan mati ini kan gak ngerti waktunya masih jauh atau sudah dekat. Nah, kemudian teman saya ini yang adalah teman saya segereja sejak kecil, sejak taman kanak-kanak, dan pada waktu itu kami ini cukup kompak. Bahkan ketika beranjak remaja, kami sering berbagi bacaan. Apa saja yang dibaca oleh teman saya itu, dia berikan kepada saya dan saya membaca. Kita juga berkegiatan bersama, khususnya di dalam kegiatan gereja. Karena di samping saya aktif di dalam kegiatan gereja, saya juga aktif di PKK remaja pada waktu itu di kampung. Saya senang berkegiatan. Saya mengikuti acara-acara lomba-lomba 17 Agustus atau pagelaran-pagelaran seni. Misalnya saya main di dalam pertunjukan ketoprak begitu ya, atau menari begitu. Nah, saya aktif di berbagai tempat. Tetapi kalau dengan teman saya yang satu ini, saya lebih sering berkegiatan bersama itu di gereja. Nah, setelah masuk kuliah, kami terpisah. Teman saya ini kuliah di ITB dan saya di Undip Semarang. Dalam pembicaraan itu, saya baru sadar bahwa benar ya, firman yang ditabur sejak kecil, sejak kami sekolah minggu itu bertumbuh dan menjagai iman kami tidak goyah oleh berbagai topan kehidupan, oleh berbagai tawaran-tawaran menggiurkan yang kami jumpai ketika kami beranjak dewasa. Termasuk ketika saya harus cuti kuliah pada waktu itu karena orang tua saya sedang fokus membiayai kakak saya yang kuliah di Jakarta. Jadi ceritanya saya gantian. Saya berhenti kuliah dulu, uang dikirim ke Jakarta untuk menyelesaikan kuliah kakak saya. Nah, pada saat saya berhenti kuliah itu, saya sempat bekerja di tempat guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu saya itu dia seorang penjahit dan saya bekerja menjahit di sana. Nah, saat itu saya sungguh-sungguh tidak mengerti apakah saya nanti akan bisa lanjut kuliah lagi atau saya memang harus terpenggal kuliah sampai di situ. Saya kan nggak tahu apakah kakak saya itu nanti akan lancar kuliahnya, begitu ya. Namun melalui pembicaraan singkat dengan teman saya ini membuat hati saya berkobar-kobar, tetap semangat untuk melanjutkan hidup. Entah nanti mau lanjut kuliah atau jalan keluar lain. Tetapi dalam hati saya itu ada sukacita yang melampaui akal sehat saat mengetahui bahwa Tuhan menganugerahi keselamatan kekal kepada saya. Dan Tuhan menjagai iman percaya saya kepadanya melalui setiap firman yang saya dengar, yang belum banyak saya baca. Saya lebih banyak mendengar pada waktu itu, yang sejak kecil saya dapatkan. Ternyata firman Tuhan itu bertumbuh di dalam diri saya. Dan iman percaya kepada Tuhan itu dijagai oleh Tuhan agar tidak menjadi runtuh. Beberapa kali saya ditawari menyeberang kepada kepercayaan lain dengan kesenangan dan fasilitas yang menggiurkan. Bahkan itu terjadi sejak saya masih SMA dengan berbagai alasan. Karena pada waktu itu bapak saya belum percaya Tuhan Yesus dan satu keluarga, ibu dan kakak-kakak saya semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi termasuk saya diberitahukan, kan gak ada tuh nanti yang mendoakan bapak saya. Kalau bapak saya meninggal, kan harus ada anak yang mendoakan supaya dia masuk surga. Sehingga saya pun diminta untuk meninggalkan iman percaya kepada Tuhan Yesus untuk bisa menemani bapak. Tetapi saya tidak tahu jawaban dari mana yang saya dapatkan. Saya bisa menyampaikan bahwa kalau untuk meninggalkan Tuhan Yesus, saya tidak bisa. Padahal
pada waktu itu saya masih SMA, saya belum paham betul tentang keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada saya. Saya belum paham betul bahwa satu-satunya keselamatan yang ada di dunia ini hanya apabila percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya merasa dan mengalami dan tahu persis bahwa firman yang ditabur sejak kecil yang masuk dalam diri saya, entah saya pahami, entah tidak saya pahami, ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Dan iman percaya saya itu kepada Tuhan dijagai, sehingga saya mampu memberikan jawaban yang bahkan jawaban itu di luar nalar saya. Jawaban itu dapat saya sampaikan dengan kata-kata yang sopan dan tak terbantahkan. Semuanya itu hanyalah anugerah Tuhan. Betul-betul saya sendiri sampai heran. Kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Di sini loh, saya sadar bahwa Tuhan menjaga iman percaya saya, baik saat saya sadar maupun saat saya tidak mengerti akan keadaan yang saya alami. Kata-kata meluncur begitu saja, tanpa persiapan apapun. Dan bahkan orang dewasa tidak bisa membantah kata-kata yang saya sampaikan. Saya akhiri dulu kesaksian sampai saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.